Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Masih tabah menghadapi kenyataan kan? Di video ini aku akan melanjutkan episode ke-6 anime berjudul Sakurasou no Pet na Kanojo. Di video kelima kemarin kita diperlihatkan Aoyama yang sudah pindah ke Sakurasou dan seberapa keras kepalanya dia. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak terus videonya ya. Cerita dimulai dengan Aoyama yang masuk kamar Shina untuk membangunkannya, tapi Shina tidak berada di kamarnya. Lalu Aoyama mencarinya di kamar Kanda. Saat menemukannya, Aoyama langsung membangunkannya dan menasihati untuk tidak tidur di kamar laki-laki. Aoyama mengajak Shina mencuci baju. Saat ruang cuci dibuka, ternyata Kanda tidur di sana. Kanda bangun dan ingat dengan pertengkarannya dengan Aoyama tadi malam. Tapi pagi ini Aoyama sudah bersikap biasa lagi dengan Kanda, dan dia menegur Kanda untuk tidur di kamarnya, dan jangan membiarkan Shina tidur di kamarnya. Kanda menanyakan keadaan Aoyama, tapi Aoyama mengatakan jangan mengkhawatirkannya. Shina memperhatikan Kanda dan bersikap aneh, lalu Shina menghampiri Aoyama dan mulai menuang deterjen ke dalam mesin cuci, padahal tutupnya belum dibuka. Dia menoleh ke arah Kanda lagi, tapi tidak mengatakan apa-apa. Saat Aoyama menjemur cucian pun, Shina terlihat lebih banyak melamun. Aoyama pikir Shina lebih memilih diurus Kanda daripada dirinya. Saat di tempat latihan akting suara, Aoyama terlihat kelelahan dan tertidur sambil berdiri. Di sebelahnya, kedua teman Aoyama mengobrol dengan antusias. Lalu saat salah satu temannya menanyainya, Aoyama tersentak dan bangun. Momoko menyemangati Aoyama dan mengatakan bahwa dia bergantung padanya. Saat itu juga Aoyama teringat kerja keras Shina. Dia juga ingin seperti Shina. Dia merasa harus lebih keras dalam berusaha. Saat sampai di Sakurasou, Aoyama menyempatkan berbelanja dan memasak omoris untuk penghuni Sakurasou. Misaki terlihat antusias dan memuji masakan Aoyama. Lalu Misaki ingin memanggil Kanda dan Jinsan, tapi dicegah Aoyama dan lebih memilih memanggilnya sendiri. Saat memanggil Shina, ternyata Shina tertidur di meja belajar. Lalu Aoyama membawakan makan Shina dan menaruhnya di meja. Aoyama juga menjahitkan kancing baju Shina yang hampir lepas. Malam pun berlalu. Aoyama terlihat masih berlatih di depan cermin. Sesekali dia terbatuk. Shina menyadari usaha keras Aoyama. Kanda berbincang dengan Jinsan. Dia mengkhawatirkan Aoyama. Aoyama terlalu bekerja keras dan melakukan apapun sendiri. Kanda merasa Aoyama tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kanda ingin mereka membantu Aoyama. Tapi Jinsan berpendapat lain. Aoyama pergi dari rumah demi cita-citanya. Dia bekerja untuk dirinya sendiri. Dia hanya berpikir dia harus mengerjakan semuanya sendiri. Dan masih ada Shina yang harus dirawatnya. Jinsan memilih membiarkan Aoyama dengan tindakannya tersebut. Tak sengaja Kanda menyenggol buku Universitas Osaka di kamar Jinsan. Kanda menanyakannya dan Jinsan mengatakan bahwa dia tidak akan masuk Universitas Wimei, tapi masuk Universitas Osaka. Jinsan mengatakan bahwa dia tidak pacaran dengan Misaki, dan Kanda dilarang mengatakan hal itu padanya. Sekembalinya di kamar, Kanda masih memikirkan hal ini dan bergumam sendiri. Tapi tiba-tiba Misaki datang dari arah jendela dan bertanya, Kanda membicarakan apa dengan Jinsan? Kanda menyangkal dan mengatakan mereka membicarakan desain game dan tidak membicarakan Misaki. Misaki yang mendengar hal itu langsung sedih. Misaki bertanya bagaimana agar Jinsan melihatnya. Dia ingin menciumnya seperti sepasang kekasih, bergandengan tangan, memeluknya erat. Sakit banget ya pasti jadi Misaki. Dia mencintai Jinsan sedari kecil, tapi selalu ditolak sama Jinsan. Kanda yang ikut merasa sedih mengalihkannya dengan mengajak Misaki bermain game agar kembali ceria. Di tempat kerja, Aoyama terlihat kelelahan dan menjatuhkan skop es krim, tapi dia menyangkal dengan mengatakan bahwa dia hanya tersandung.
Singkat cerita, tanggal 10 pun tiba. Kanda terlihat ragu-ragu mengirimkan desain gamenya. Si kucing yang melihat hal itu membantunya dengan cara melompat ke tangan Kanda. Tiba-tiba Shina datang dan mengatakan Aoyama bertingkah aneh. Aoyama berusaha pergi lebih pagi ke pertunjukan di sekolah agar penghuni Sakurasou tidak menyadarinya dan mencegahnya pergi karena sedang demam. Mereka membawa Aoyama ke kamarnya dan mendiskusikan hal ini di meja makan. Hari ini adalah hari pertunjukan akting suara, dan Aoyama tumbang di saat-saat yang tidak tepat. Jinsan dan Ganda melarang Aoyama pergi, tapi Shina menentangnya. Shina menempatkan dirinya jika dia menjadi Aoyama, dia akan tetap pergi. Aoyama sudah berusaha keras untuk pertunjukan ini. Shina tidak mau Aoyama menyesal karena tidak hadir. Shina sampai memohon pada mereka semua. Aoyama terlihat sempoyongan ketika berjalan. Dia menjatuhkan payung yang membuat Chihiro Sensei datang dan mencegah Aoyama pergi. Misaki datang tepat waktu dan langsung menarik Aoyama menuju taksi, sedangkan Jinsan mencegah Chihiro Sensei yang berusaha mengejar Aoyama. Kanda dan Shina mengantar Aoyama sampai di tempat pertunjukan. Kanda menawari Shina ke kafe sembari menunggu Aoyama selesai, tapi dia menolak. Shina merasa bersalah pada Aoyama. Aoyama kelelahan karena mengurusnya. Hujan mulai turun. Kanda mengajak Shina berteduh di minimarket. Saat mengibaskan lengannya yang basah, Kanda melihat manga Shina yang sudah terbit. Dia ingat pernah mengajak akan membelinya saat rilis, tapi ternyata dia lupa. Shina tak mempermasalahkan hal itu. Kanda tak perlu membelinya tepat saat tanggal rilis. Setelah selesai pertunjukan, Aoyama terlihat keluar dari gedung dan disusul Momoko yang menyalahkan Aoyama akan kehadirannya. Saat menunggu taksi, Aoyama terlihat terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Dia berulang kali meminta maaf pada Kanda dan mengatai dirinya sendiri bodoh, tapi Kanda menyangkal. Kanda tahu Aoyama sudah berusaha keras. Mereka semua tahu seberapa keras usaha Aoyama. Salfok sama Shina yang ditugasin nyetopin taksi aja udah kayak ayam kecebur got. Sesampainya di Sakurasou, Shina menunggui Aoyama di kamarnya. Dia menggenggam tangan Aoyama sampai pagi. Paginya, Jinsan memasakkan sup ayam ginseng untuk Aoyama. Kanda mengantarkan sup itu ke kamarnya. Aoyama yang sudah bangun dan sadar dengan apa yang dia lakukannya kemarin, mencurahkan hal itu dan mengajak ngobrol bonekanya. Kanda yang melihat itu membuat Aoyama bertambah malu. Kanda memberikan sup ayam tadi kepada Aoyama, tapi saat sadar tangannya masih digenggam Shina, akhirnya Kanda menyuapinya. Kanda mengatakan bahwa Shina merasa bertanggung jawab atas sakitnya Aoyama. Kanda juga mengatakan tentang Shina yang sampai memohon pada mereka semua agar Aoyama hadir di pertunjukan. Aoyama membenarkan, jika dia tidak hadir, maka dia akan menyesali hal itu. Dia merasa harus lebih berusaha saat melihat Shina. Shina menghabiskan waktu semalaman untuk menggambar manganya. Dia pikir orang dengan bakat tidak perlu berusaha keras, makanya dia berusaha mengikutinya. Shina terbangun dan menanyakan keadaan Aoyama. Aoyama sudah lebih baik dan meminta Kanda untuk mengambil tugasnya kembali mengurus Shina. Dia merasa tidak mampu dan meminta bantuan Kanda. Kanda tentu menerimanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.